Salam teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas tentang dua YouTube channel yang berjodoh Mongol Stress Channel dan YouTube channel Three Anomaly. Nah, di dalam video-video ini yang kita boleh lihat di Mongol Stress dan Three Anomaly channel ini, mereka ada bercerita tentang makhluk yang mereka gelar sebagai fallen angel, dark angel, demon, higher being atau roh pembimbing dan sebagainya. Tetapi dalam Islam kita cuma mengenal makhluk ini sebagai jin, syaitan, iblis atau karin. Malah nama-nama makhluk gaib yang disebut oleh kumpulan Three Anomaly dan Mongol Stress ini tidak ada di dalam Islam, seperti Lucifer, Beelzebub, Astaroth, Asmodeus, Leviathan, dan sebagainya. Nah, apakah Three Anomaly atau Mongol Stress ini pendusta kerana cuma mengarang-arang cerita? Baik teman-teman, mari saya jelaskan tentang perkara ini. Tidak semestinya apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu bohong. Jika kita lihat pesawat terbang, bom nuklear, dan bisa naik ke bulan aja, nggak ada dalam Al-Quran. Makhluk gaib yang disebut sebagai the fallen angel itu sebenarnya adalah jin afrit. Jadi istilah fallen angel yang diungkap oleh Mongol Stress dan Three Anomaly itu, saya yakini memang ada. Para malaikat yang telah diusir dari surga itu memang terjadi. Cuma apa yang diyakini oleh orang Kristian termasuk Three Anomaly itu adalah amat salah, dan mereka berpendapat bahawa fallen angel itu sebenarnya para malaikat biasa yang diciptakan daripada cahaya. Dalam pengetahuan saya, sebelum Raja Iblis dibuang dari langit, dia juga adalah sejenis malaikat, tapi diciptakan daripada api yang amat halus, yang asalnya dia digelar sebagai jin afrit. Ini berbeda dengan api yang digunakan untuk penciptaan jin biasa. Walaupun kedua-dua makhluk itu dikategorikan sebagai jin, mereka tetap makhluk yang berbeda. Sama seperti bedanya haiwan kucing, ular, burung dan ikan dan sebagainya. Lalu siapakah nama si Raja Iblis yang diusir dari surga itu, yang derhaka pada Allah SWT dan tidak mau sujud kepada Nabi itu sebenarnya? Menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, perkataan iblis berasal daripada ablasa yang bermaksud putus asa daripada rahmat Allah. Nah, Ibnu Abbas dan Katalah menyatakan bahawa nama iblis di dalam bahasa Ibrani ialah Azazil. Manakala dalam tafsir Ibnu Kathir menyebut bahawa nama iblis dalam bahasa Arab ialah Al-Harith. Dalam kitab Hayah Al-Haywan Al-Kubra disebut bahawa panggilan bagi iblis itu ialah Abu Murrah. Nah, jadi mana satu yang betul? Orang Kristian pula mengatakan iblis itu namanya sebenarnya Lucifer. Jika kita bertanya kepada penyembah syaitan, mereka akan memberi jawaban yang berbeza. Bagi saya, lebih baik kita mendengar daripada orang yang menyembah iblis. Karena sudah tentu iblis itu akan memberitahu kepada mereka informasi yang sebenarnya, atau mungkin iblis juga memberitahu mereka siapa nama mereka yang sebenarnya. Dan kepada kita yang tidak mengetahui langsung dan tidak ada berhubung dengan iblis, tentu kita akan cuma mengagak-agak saja namanya. Makanya terjadilah banyak nama yang digunakan di dalam Islam untuk panggilan kepada si iblis ini. Ada yang mengatakan Azazil, ada Abdul Mah dan sebagainya. Ramai juga yang menganggap cuma iblis, Raja Iblis saja yang diangkat sebagai malaikat dan yang diciptakan dari api. Sebenarnya ramai makhluk yang asalnya daripada jin afrit diberikan tugas sebagai malaikat.
Dan mereka juga digelar sebagai malaikat. Walaupun pada hakikatnya mereka bukanlah malaikat yang asli. Cuma jawatan sebagai malaikat, maka namanya juga malaikat. Makanya dikatakan iblis ini dulu ada sosok malaikat yang amat taat dan kedudukannya amat tinggi dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Terlebih dulu mari kita baca terjemahan surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari ayat tersebut, siapakah para malaikat yang keberatan dan berani mempersoalkan atau membantah Allah Subhanahu wa taala itu dengan berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dan pertanyaannya juga, apakah keberatan malaikat itu sebagai nafsu atau keinginan seperti halnya manusia? Bukankah malaikat diciptakan tanpa keinginan? Kecuali taat kepada Allah. Seperti ditegaskan dalam surah Al-Tahrim ayat 6 dan surah Anbiya ayat 19 ke 20. Dan ayat Anbiya ke 26 dan 27. Kalau saya tidak silap. Bahwa malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Ya. Di sini adalah perbedaan di antara malaikat yang diciptakan langsung dari cahaya yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak mempunyai nafsu, dengan malaikat yang jenis jin afrit yang diangkat bekerja sebagai malaikat yang telah secara langsung berani mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi yang mempersoalkan atau membantah Allah Ta'ala dalam surah tersebut sebenarnya bukan malaikat yang dijadikan daripada cahaya, tetapi malaikat yang dijadikan daripada api, atau jin afrit yang digelar sebagai malaikat kerana mereka diberi tugas sebagai malaikat. Dan makhluk yang disebut sebagai malaikat ini yang asalnya tadi jin afrit, mereka ini bukan satu sosok saja. Sebenarnya mereka ini ramai, ya, mungkin jutaan, yang tetap membela si Raja Iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam hingga mereka kesemua dibuang dari langit. Ya. Makanya para jin afrit, mereka inilah yang sebenarnya the fallen angel. Ya. Kerana mereka pernah menjawab jawatan sebagai malaikat dan digelar juga malaikat, hingga bila mereka menyebelahi Raja Iblis, mereka pun bersama-sama Raja Iblis dibuang daripada surga. Makanya Iblis itu bukan satu. Itu cuma gelaran kepada golongan makhluk yang derhaka kepada Allah SWT. Sama seperti gelaran syaitan, di mana ada syaitan jin dan juga syaitan manusia. Nah, apakah ada disebut dalam Al-Quran atau hadis tentang nama-nama fallen angel ini? Memang enggak ada, ya. Pada hakikatnya, fallen angel itu adalah sejenis jin afrit yang diciptakan daripada api halus dan amat berbeza dengan jenis api yang digunakan untuk penciptaan jin biasa. Makanya jin biasa tidak akan bisa melihat jin afrit, sama seperti kita tidak bisa melihat jin biasa kecuali mereka yang mempunyai indera yang keenam atau jin tersebut sengaja menampakkan sosok dirinya. Ya, begitu juga kepada jin biasa. Bila mereka bisa melihat jin afrit, itu kerana jin afrit sendiri sengaja menampakkan sosok dirinya kepada jin tersebut. Lalu bagaimana dengan halnya karin? Nah, di sini ramai yang keliru tentang apa itu karin. Maksud perkataan karin itu adalah pendamping
Dan tidak semestinya pendamping itu dari jenis jin. Dalam jasad kita ada roh idhafi, ya, yang dimasukkan oleh malaikat ketika janin dalam perut ibu berusia dalam 4 bulan. Sebelum roh idhafi ini dimasukkan ke dalam janin, memang sudah ada karin yang mendampingi janin tersebut dan berada di dalam ari-ari kita, air ketuban dan darah. Itu makanya ada istilah 4 bersaudara. Ya. Jadi ada 3 karin toh dalam jasad kita. Dan termasuk roh idhafi itu menjadi 4. Dan ketika kita lahir, akan tercipta lagi satu energi dari roh idhafi, yaitu sukma kita, kesedaran kita sekarang. Dan sukma ini mendiami bagian otak kita. Makanya ketika kita pingsan atau tidur, sukma tersebut sama ada dinonaktifkan, makanya kita tidak sedar langsung seperti tidur yang tidak ada mimpi, atau masih aktif tapi bukan lagi berada di dalam otak, tetapi di alam gaib seperti alam jin atau alam mimpi. Sedangkan roh idhafi itu akan tetap berada bersama jasad kita. Jika roh idhafi itu keluar, maka itu terjadilah kematian. Jadi roh idhafi itu sebenarnya nyawa. Jadi yang dicabut oleh malaikat maut adalah roh idhafi bersama dengan sukma. Nah, ketika kita meninggal, ya, bagi yang tidak banyak dosa, sukma mereka akan ikut roh idhafi. Makanya ada yang pernah mengalami mati suri akan bercerita melihat makhluk yang serupa wajah dirinya dan dibawa ke langit untuk melihat keadaan di sana. Tapi bagi mereka yang punya banyak dosa, roh idhafinya akan kembali ke langit. Tetapi sukmanya malah dibawa ke alam kegelapan di mana terjadinya penyiksaan di sana oleh mungkin makhluk-makhluk yang berwajah mengeri. Makanya ada setengah orang mengalami mati suri akan bercerita bahwa mereka telah dibawa melawat ke neraka atau ada makhluk dengan wajah mengerikan menyerang mereka. Lalu apa fungsi karin dalam jasad kita? Nah, karin inilah yang juga akan membimbing kita untuk hidup sebagai manusia. Hanya kita saja yang diberi kebebasan untuk mengikut ajaran yang baik atau yang jahat dari karin tersebut. Makanya jika kita jadi orang jahat, jangan dipersalahkan karinnya. Ketika kita sudah meninggal, karin inilah yang dianggap oleh ramai orang sebagai arwah. Sebenarnya itu memang benar toh. Karena karin itu sebagian daripada kita, tetapi ianya diciptakan awal dari unsur api dan yang sangat halus dibandingkan dengan api penciptaan jin Afrit sendiri. Makanya karin juga digelar sejenis jin. Cuma dia bukan sukma kita dan alam kesedaran kita bukan bersama karin. Sementara arwah kita yang asli adalah sukma kita yang tercipta daripada pecahan roh idhafi tadi ketika kita lahir dari perut ibu. Makanya arwah sukma kita diciptakan daripada cahaya roh idhafi. Sementara arwah karin diciptakan daripada api yang halus. Pendek kata, kita sebenarnya adalah mempunyai 2 arwah, dari cahaya dan dari api. Dan dari cahaya itulah yang diri kita sejati, ya. Sementara arwah dari api itu adalah pendamping kita atau yang dikenali oleh Mongol Stress dan Trianamudi sebagai Hyabing, roh pembimbing, roh kudus dan sebagainya. Pada hakikatnya, roh pembimbing kita sebenarnya adalah roh idhafi yang mengajarkan kita kepada kebaikan. Sementara karin bisa aja mengajar kepada kebaikan juga dan juga bisa juga mengajar kepada kejahatan, tergantung kepada sifat karin itu sendiri. Dan apa yang ada dalam pikiran karin bisa ditransfer ke pikiran sukma. Makanya ramai yang keliru tentang istilah reinkarnasi ini, yang mengatakan roh itu bisa lahir kembali ke dunia. Makanya ada anak kecil atau bocah yang bercerita yang bahwa dia dulu di kehidupannya yang lama
di kehidupan yang lepas, dia pernah menjadi seorang tentara yang mati terbunuh. Ya, memang bila sedikit cerita yang disampaikan oleh bocah tersebut, benaran terjadi. Itu sebenarnya karin tentera yang terbunuh itu yang digunakan kembali untuk si anak kecil itu. Tetapi mungkin memori di dalam karin tersebut tidak terhapus semuanya, makanya dapat masuk memori tersebut ke dalam otak anak sekecil itu. Nah, ketika seseorang itu sudah meninggal, karinnya bisa memilih untuk tetap tinggal di bumi, hidup sebagai arwah karin, atau sebagai hantu yang menyerupai kuntilanak, pocong, dan sebagainya. Ya. Dan ketika dalam bentuk arwah, karin ini akan berbentuk seperti jasad manusia yang didiaminya. Dan ketika ada cerita mengenai perjanjian dengan jin atau iblis, yang diambil sebagai tumbal itu adalah si karin ini. Dan jikapun orang tersebut dalam alam kesedarannya, dia merasa dirinya bersama dengan jin atau berada di alam jin, dijadikan tumbal, itu bermakna sukmanya sedang diambil bersama-sama dengan karinnya. Tetapi ketika dia meninggal, sewaktu dia masih di alam jin itu, karinnya tinggal di dalam jin, sukmanya dibawa ke langit atau ke alam kegelapan, terpulang kepada sama ada orang tersebut banyak melakukan dosa atau tidak. Nah, di alam kegelapan itu nanti barulah dipilih sama ada orang tersebut akan tetap tinggal di alam kegelapan atau langsung dibawa ke neraka. Makanya dari cerita orang yang pernah mati suri yang ketemu dengan orang yang bunuh diri, rata-rata mereka mengatakan orang yang bunuh diri itu ditaruh di dalam alam kegelapan dan bukan di neraka. Sementara mereka yang berbuat dosa terhadap orang lain, seperti durhaka kepada orang tua, mengambil riba, mencuri, merampas hak orang lain seperti tanah, sawah ladang, dan sebagainya, dengan cara kekerasan atau penipuan, membunuh, memperkosa, dan kejahatan-kejahatan lain, mereka akan langsung dibuang ke neraka. Jadi yang masuk surga atau neraka itu bukan si karin, tetapi sukma kita, alam kesedaran kita. Si karin itu nanti akan diperhitungkan juga di akhirat, tergantung dengan amalan mereka ketika menjadi karin di jasad manusia. Karin tidak akan mati, cuma akan di-recycle atau digunakan semula ke jasad orang lain hingga hari kiamat. Dan itu yang disebut dengan reinkarnasi. Di video yang akan datang, saya akan membahas dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan jin Afrit ini.